warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Raras Rahmatul Husna. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai sholat berjamaah. Berhubung sekarang sedang corona, jadi kita belajarnya di rumah aja ya. Oh iya, jangan lupa siapkan buku dan juga alat tulisnya. Baik, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, berbicara mengenai sholat berjamaah. Sholat merupakan rukun Islam yang keberapa? Ya, yang kedua. Dan sholat merupakan tiang agama dari umat Islam. Wah, kalau sholat diibaratkan sebagai tiang, berarti kedudukannya sangat penting sekali dong. Nah, ngomongin tentang sholat, teman-teman udah pada sholat belum? Ayo, kalau belum sholat, buruan sholat dulu ya. Nah, lalu, apa sih Kak itu sholat berjamaah? Teman-teman ada yang tahu? Ya, berjamaah atau jamaah menurut bahasa itu artinya adalah bersama-sama. Jadi, kalau sholat berjamaah itu ialah sholat yang dilakukan secara bersama-sama, baik dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana salah satunya ada yang menjadi imam dan juga makmum. Hah? Apakah itu imam? Apa itu makmum? Teman-teman ada yang tahu? Imam dalam sholat di sini yakni artinya adalah orang yang memimpin sholat. Apa tadi? Imam adalah ya orang yang memimpin sholat. Sedangkan makmum adalah, ayo Pak, ya tepat sekali, orang yang mengikuti imam. Yang selanjutnya, terus apakah hukum dari sholat berjamaah? Adapun hukum dari sholat berjamaah ialah sunnah muakkad. Yang berarti sangat dianjurkan, dan hal ini selaras dengan hadis Rasulullah yang artinya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 rakaat. Wah, banyak nih ternyata. Jadi jangan males-males buat sholat berjamaah ya. Biar banyak, biar tinggi derajatnya, mari kita gunakan untuk sholat berjamaah. Kemudian, Kak, kalau aku mau jadi imam, aku harus kayak gimana sih? Apa ada kriterianya? Tentu saja ada. Biasanya secara umum orang memilih imam itu yang pertama dilihat dari ilmu agamanya. Yang kedua, dilihat dari fasih atau tidaknya membaca Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga itu juga dilihat biasanya dari akhlaknya, memiliki akhlak yang baik atau tidak, seperti itu. Dan juga berpenampilan bersih ya. Penampilan di sini maksudnya itu dengan menggunakan pakaian yang bersih, rapi, wangi, seperti itu.
Masa iya kita mau milih imam yang urak-urakan, berantakan kayak gitu kan? Enggak ya. Nah, yang terakhir tentunya ketika kita ingin menjadi seorang imam, maka kita juga harus berniat sebagai imam. Nah, yang selanjutnya, kok kalau jadi makmum juga ada kriterianya, ada juga syaratnya? Wah, ya ada dong. Yang pertama, ketika kita ingin menjadi seorang makmum, berniatlah menjadi makmum. Kemudian, sebagai makmum kita harus mengikuti seluruh gerakan imam. Dan poin terpentingnya, sebagai makmum kita tidak boleh mendahului gerakan imam ya. Misalnya imam lagi sujud, terus lama banget nih sujudnya, aku berdiri aja lah duluan. Nah, nggak boleh ya. Kamu harus tetap mengikuti gerakan imam dari awal sampai akhir. Selanjutnya, sebagai seorang makmum juga harus apa ayo? Ya, sebagai seorang makmum jarak berdirinya itu tidak boleh terlalu jauh ya. Misalnya imamnya ada di masjid, terus kamu sholatnya di rumah. Nah, itu bukan sholat jamaah namanya, itu sholat sendirian. Jadi jaraknya itu tidak boleh terlalu jauh ya. Yang selanjutnya, terus tata pelaksanaan sholat berjamaah itu seperti apa Kak? Ya, yang pertama tentunya dipimpin oleh seorang imam. Dan adapun posisi saf dari sholat berjamaah itu, jika dilakukan oleh dua orang yang hanya terdiri dari imam dan makmum, maka posisinya adalah imam ya. Dan yang benar ini adalah makmum. Maaf. Ini adalah makmum. Jadi posisi mereka itu saling berdekatan, dan jika terdiri dari dua orang, maka makmumnya itu berada di sebelah kiri. Namun berbeda ketika makmumnya itu lebih banyak ya. Jadi posisinya nih, makmumnya tepat berada di belakang imam. Selanjutnya, kalau aku nih udah buru-buru nih, udah cepet-cepet pengen sholat ke masjid, sampai masjid ternyata udah mulai duluan sholat jamaahnya. Aku telat, masih boleh ikut nggak sih Kak? Tentu aja boleh. Namanya itu adalah masbuk. Itu termasuk masbuk ya, makmum masbuk. Masbuk yaitu artinya tertinggal. Orang yang tertinggal atau terlambat dalam mengikuti sholat berjamaah. Adapun syaratnya atau ketentuan untuk menjadi masbuk ialah harus apapun gerakan imam pada saat itu, ia harus mengikutinya. Jadi misalnya imamnya sedang sujud, nah kamu langsung berniat takbiratul ihram dan langsung ikut sujud. Namun itu nggak dihitung satu rakaat, karena dihitung satu rakaatnya itu adalah dengan batas sampai batas ruku. Nah, jadi kalau misalnya imamnya udah selesai ruku dan memasuki sujud, itu nggak dihitung ya satu rakaat. Tapi kamu juga tetap harus mengikuti gerakan imam apapun yang kamu dapati kondisi imam pada saat itu. Kalau misalnya imam lagi ruku, ya kamu langsung berniat takbiratul ihram, langsung ikut ruku, seperti itu. Kemudian hal yang wajib lagi, jadi sebagai seorang masbuk wajib mengganti
rokaat yang kurang. Selepas salam. Nah, jadi sebagai seorang masbuk, ia wajib mengganti rokaat untuk tinggal. Misalnya ia masuk di rokaat kedua, berarti dia di sholat zuhur nih ya, berarti dia masih ada utang ya, utang 2 rokaat. Jadi selepas nanti imamnya salam, ia langsung berdiri dan tegak untuk melakukan ini tadi, kekurangan dari rokaat yang ia lakukan. Sampai di sini, ini ada yang ingin ditanyakan? Wah, kayaknya udah pada ngerti semua ya. Alhamdulillah. Baik, kakak akhiri pembelajaran pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.